Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Rahmania Dias dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah simulasi pertandingan pencaksilat melalui video pada berikut ini. Terdapat dua pola pada pertandingan. Yang pertama adalah pola penyerangan, yang kedua ada pola pertahanan. Pola penyerangan adalah gerakan yang digunakan untuk mengambil poin pada pihak lawan. Sedangkan pola pertahanan adalah sebuah bentuk cara agar poin tidak dicuri dari pihak lawan kembali. Pertandingan pencaksilat pun tergolong menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pertandingan golongan usia dini untuk putra dan putri berumur lebih dari 10-12 tahun. Yang kedua, pertandingan golongan pra-remaja untuk putra dan putri berumur lebih dari 12 tahun sampai 14 tahun. Yang ketiga, pertandingan golongan remaja untuk putra-putri berumur lebih dari 14 tahun sampai 17 tahun. Keempat, pertandingan golongan dewasa untuk putra dan putri berumur lebih dari 17 tahun sampai 35 tahun. Yang kelima, pertandingan golongan Master 1 untuk putra dan putri berumur lebih dari 35 tahun sampai 45 tahun. Itu adalah acara tersendiri. Dan yang terakhir, pertandingan golongan Master 2 untuk putra dan putri berumur lebih dari 45 tahun ke atas. Itu juga adalah acara tersendiri. Ada pula beberapa sasaran-sasaran yang disahkan dan yang tidak disahkan. Yang disahkan adalah bagian badan, yaitu bagian tubuh antara lain dada, perut dari pusat ke atas, tusuk kiri dan kanan, punggung atau belakang badan. Yang tidak disahkan dalam penyerangan adalah bagian leher ke atas dan juga bagian kemaluan. Pada pertandingan pencaksilat pun ada beberapa larangan, dimulai dari larangan ringan sampai larangan yang berat. Larangan berat antara lain, pertama, menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bawah pusat atau pusar hingga kemaluan. Serangan langsung ke seluruh tulang belakang. Kedua, usaha mematahkan persendian secara langsung. Ketiga, sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang. Keempat, membenturkan atau menghantukan kepala dan menyerang dengan kepala. Kelima, menyerang lawan sebelum mulai aba-aba dan menyerang sesudah aba-aba berhenti dari wasit, menyebabkan lawan cedera. Yang kedua adalah pelanggaran ringan. Antara lain, pertama, tidak menggunakan salah satu unsur kaedah atau sikap pasang dan pola langkah. Yang kedua, keluar dari gelanggang, dalam kurung satu kaki keluar dari gelanggang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ketiga, merangkul lawan dalam proses pembelaan. Keempat, melakukan serangan dengan teknik sapuan depan atau belakang. Gunting sambil merebahkan diri dengan tujuan untuk mengulur waktu. Yang kelima, berkomunikasi dengan orang luar atau pendamping dengan isyarat dan perkataan. Yang keenam, kedua pesilat pasif atau bila salah satu pesilat pasif lebih dari 5 detik. Yang ketujuh, berteriak yang berlebihan selama bertanding. Ada pula beberapa ketentuan dalam penilaian. Nilai prestasi teknik nilai 1 serangan dengan tangan yang masuk pada sasaran tanpa terhalang. Nilai 1+1 berhasil menggagalkan serangan lawan, diikuti dengan serangan balik dengan tangan. Nilai 2 serangan dengan kaki yang masuk pada sasaran tanpa terhalang. Nilai 1+2 berhasil menggagalkan serangan lawan, diikuti dengan serangan balik dengan kaki. Nilai 3 teknik serangan langsung yang berhasil menjatuhkan lawan. Nilai 1+3 berhasil menangkap serangan lawan, diikuti dengan keberhasilan menjatuhkan lawan. Ada beberapa penentu kemenangan. 1. Menang angka. 2. Menang teknik. 3. Menang mutlak. 4. Menang WMP. Wasit akan menghentikan permainan karena dianggap tidak seimbang. 5. Menang undur diri karena lawan tidak muncul pada gelanggang. Dan yang terakhir adalah menang didiskualifikasi. Pertandingan menggunakan sistem gugur.
dimulai dari tahap penyisihan, seperempat final, dan yang terakhir adalah sampai ke final. Ada pula sistem dalam pertandingan pencaksilat, yaitu sebagai berikut. Pertandingan berisi 3 babak dan setiap satu babak berwaktu 3 menit. Di antara babak diberikan 1 menit bersih untuk beristirahat. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Dan yang terakhir, penghitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk dalam waktu bertanding. Selanjutnya saya akan membacakan tata cara pertandingan. Pertama, persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang dari sebelah kanan ketua pertandingan. Sebelum memasuki gelanggang, wasit juri memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Kedua, sebelum pertandingan dimulai, wasit akan memeriksa setiap pesilat yang bertanding di sudut masing-masing. Setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari wasit memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat kepada pendamping wasit dan ketua pertandingan. Yang ketiga, untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat, seterusnya kedua pesilat berjabat tangan, memberi peringatan tentang peraturan dan siap untuk dimulai pertandingan. Keempat, setelah wasit memeriksa kesiapan semua petugas dengan isyarat tangan kanan, wasit memberi aba-aba kepada kedua pesilat untuk memulai pertandingan. Kelima, pada waktu istirahat antara babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-masing. Keenam, selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorang pun berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit. Ketujuh, setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing atau wasit memanggil kedua pesilat pada saat keputusan pemenang yang akan diumumkan dan pemenang diangkat tangannya oleh wasit. Dilanjutkan dengan memberi hormat kepada ketua pertandingan. Dan terakhir, selesai pemberian hormat, kedua pesilat saling berjabatan tangan dan meninggalkan gelanggang diikuti oleh wasit dan para juri yang akan berkumpul di hadapan ketua pertandingan untuk memberi hormat dan melaporkan berakhirnya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Wasit dan juri setelah melaporkan meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri meja ketua pertandingan. Terdapat juga beberapa aba-aba pada pertandingan pencaksilat. Yang pertama, ada aba-aba bersedia, digunakan dalam persiapan sebagai peringatan bagi pesilat dan seluruh aparat pertandingan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Kedua, aba-aba mulai, digunakan tiap pertandingan dimulai dan akan dilanjutkan dan disertai dengan isyarat. Yang ketiga, aba-aba berhenti atau T, digunakan untuk menghentikan pertandingan. Keempat, aba-aba pasang, langkah, dan silat digunakan untuk pembinaan. Yang kelima, pada awal dan akhir pertandingan setiap babak ditandai dengan pemukulan gong. Cukup sekian pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.